للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Ramadan tinggal kita hitung dengan jari. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Semoga Allah berikan kepada kita usia sampai bertemu dengan Ramadan. Kita sudah melewati sekian puluh kali Ramadan. Tak seorang pun di antara kita yang mempunyai bukti hasil Ramadan yang lalu masihkah terpelihara. Kalau buat saya tidak tahu masihkah ada sisa-sisa hasil ibadah Ramadan yang lalu atau sudah terkubur oleh perbuatan dosa. Semoga dengan Ramadan mendatang kita dapat meraih nikmat ibadah dengan khusyuk, dan untuk supaya kita mencapai kenikmatan ibadah khusyuk Ramadan, sangat penting kita tanamkan ke dalam kalbu kita saat ini tambahan cinta kepada Ramadan. Dan Ramadan satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran, sehingga ingat Ramadan tidak bisa lepas dari ingat Al-Quran. Karena itu kita baca insyaAllah sebelum kita kaji makna dari ayat tentang Ramadan. InsyaAllah buku-bukunya sudah ada di tangan masing-masing ya. Mudah-mudahan ini adalah buku yang sudah dibagi-bagikan jilid kedua ya. Sudah dibagikan belum ya? Belum? Sudah? Oh iya, sudah, alhamdulillah. InsyaAllah kita gali nanti surat Al-Baqarah 183. Ketika dibahas di sini kurang lengkap, nanti mungkin dibaca lagi di rumah masing-masing. Namun kita awali dulu dengan membaca surat Al-Baqarah yang menyebutkan bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW menerima Al-Quran terutama menjelang wafat itu didatangi Jibril 2 kali. Dibacakan satu tamatan Al-Quran pertama dan kedua kalinya satu tamatan. Itu bacaan yang mana? Tentu semua bacaan. Yang dimaksud dengan semua bacaan seperti apa? InsyaAllah kita praktekkan saat ini membaca satu ayat atau sepotong ayat dengan qiraat atau dengan 7 qiraat. Gimana, siap nih semuanya membaca 7 qiraat? Di sini aja, kalau di rumah mah satu lagi aja. Ya, kelihatan hurufnya jelas gak? Baik, kita bacakan insyaAllah surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum dilanjut, saya kasih pembukaan dulu, komentar dulu, keterangan. Bacaan syahr Ramadan alladzi unzila dibaca 2 harokat untuk Ibnu Katsir, untuk Qalun dibaca 4 harokat, untuk Qalun 1 wajah, dan untuk Al-Kisai dan untuk Asim, dan dibaca 6 harokat untuk qiraat Hamzah dan riwayat Warash. Gak apa-apa gak hafal nama-namanya, yang penting mengenal dulu. Seperti inilah Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Sebahagiannya yang kita pelajari, tidak semuanya. Kemudian kalimat Al-Quran itu dibaca Al-Quran untuk Ibnu Katsir, Al-Quran. Dan Hamzah pun saat waqaf, tapi kalau wasal Al-Quran. Terus linnasi untuk Ad-Duri dibaca linnasi, an-nasi jadi an-nasi.
Demikian juga al-huda, al-huda untuk hafaz membaca al-huda. Demikian pula nafi, tapi nafi untuk riwayat Warash al-huda, dan untuk al-Kisai dan Hamzah al-huda. Ada al-huda, ada al-huda, dan ada al-huda. Kemudian syahrul Ramadan, ra bertemu dengan ra, walaupun dua-duanya berharokat. Ini ada idgham, disebut idgham kabir untuk riwayat As-Susi. Syahrul Ramadan, biasa kita syahrul ra. Untuk As-Susi syahrul Ramadan. Ya. Kita bacakan ya, kita mulai insyaallah. Mulai dari riwayat Qalun dengan membaca alladzi, dua harokat. Saya bacakan dan diikuti bersama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Mangga kelihatan hurufnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Baik, kalau begitu ini mungkin kurang besar hurufnya. Saya perlihatkan yang lebih besar lagi ya. Agar Allah masukkan kita ke dalam golongan yang mencintai Al-Quran dengan berusaha membaca Al-Quran sesuai kemampuan. Surat ya. Di mana kelihatan sekarang? Ya, besar sekarang Mbak ya. Ya, baik. Ini tidak akan sampai tamat lah, sebagian saja kita baca. Saya ulangi tadi, alladzi, sekarang kita baca dua harokat dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Mangga. Sekarang tidak akan saya perbaiki tajwidnya dulu ya. Nanti gak akan jalan-jalan. Sekarang memperkenalkan saja bagaimana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dan bagaimana Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Dan satu sahabat dengan yang lainnya juga saling mengajar. Tidak semuanya sahabat belajar kepada Rasul. Walaupun semua sahabat pasti mendengar Rasul membaca Al-Quran. Tapi tidak otomatis semua sahabat yang mendengar Rasul menjadi murid Rasul. Karena yang disebut dengan murid itu adalah mendengar dan didengar. Ya. Sekedar mendengar tidak jadi murid ya. Tapi didengar juga yang disebut dengan talaqi. Menerima bacaan dan juga diperiksa. Ya, saya ulangi. Barusan dengan membaca riwayat Qalun dua harokat, dan sekarang masuk kepada Ibnu Katsir. Syahrul Ramadan alladzi nya jangan kepanjangan, dua harokat saja. Tapi lebih lama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Al-Qur'anu,
Ini qiraat Ibnu Katsir. Saya bacakan lagi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Maka ya, karena belum terbiasa ya nggak apa-apa, ragu-ragu. Alladzi, karena sudah biasa 4 harokat, sehingga ketika saya kasih contoh 2 tetap aja 4-nya. Jadi alladzi itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi bukan boleh dalam artian seenaknya. 2 ikut siapa, 4 ikut siapa, 6 ikut siapa, begitu. Nah, barusan itu qiraat Ibnu Katsir. Fihil Qur'anu, itu Ibnu Katsir, Imam Masjid Makkah, Imam Masjidil Haram, ya. Dulu waktu beliau masih hidup. Sekarang imam-imam Masjidil Haram tidak dengan qiraat Ibnu Katsir, tapi dengan qiraat Asim. Itu mungkin sudah SOP-nya begitu. Karena kalau sekian banyak yang dibacakan di Masjidil Haram bisa ramai jamaah, ganti-ganti. Tapi di Masjid Al-Azhar mulai Ramadan yang lalu di Kairo saya perhatikan tarawih itu malam pertama satu riwayat, malam kedua ganti riwayat, malam ketiga terus ganti-ganti dan imamnya ganti-ganti. Sempat juga ada imam yang menggunakan qiraat Ya'qub di Masjid Al-Azhar. Seperti apa qiraat Ya'qub? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu qiraat Ya'qub itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di kita enggak pernah ada yang begitu. Hudal lil muttaqin. Apakah semuanya qin kun pakai nah? Enggak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak yunfiquna, enggak. Itu ada aturannya. Baik, sekarang saya bacakan barusan dengan qiraat Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir ada lanjutannya nanti berbeda. Masuk kepada qiraat Hamzah dan Warash. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Alladzinya 6 harokat ini. Yang tadi 2, 4, sekarang 6. Yang 4-nya belum ya. Sekarang 4 dulu. Yang 4 adalah qiraat Asim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Enggak. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Sekarang qiraat Abu Amir dengan riwayat Ad-Duri. Alladzi tetap 4 ya, dan boleh 2 buat Ad-Duri. Sekarang ambil yang 4. Ini mah mengenal saja, tidak tersusun. Sekarang al-linnas jadi linnes. Biar kita menikmati semuanya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Mangga. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Agak anehnya. Sekarang yang 6 harokat. Qiraat Hamzah dengan riwayat Warash. Qiraat Hamzah 2 riwayat, Khalad dan Khalaf tambah riwayat Warash 3 riwayat saja. Dari 7 qiraat 14 riwayat yang membaca alladzi 6 harokat cuma 3 riwayat. Hafaz itu yang biasa digunakan di sini enggak sampai 6 harokat ya. Cuma 4 saja.
Baik, kita baca 6 harokat sekarang. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Mangga 6 harokat alladzi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Cukup aja ya nampaknya. Sekedar mengenal. Kalau dibaca semuanya mungkin sampai 1 jam nggak selesai ini. Kita masuk ke kajian hadis, kajian tafsirannya. Yang tadi bacaan al-linnas, linnes, adakah berpengaruh bagi makna? Enggak. Yang berpengaruh bagi makna, kalau ayat sebelumnya kita temukan, umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bacaan ini ada kalimat, kalau nafi membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Ada fidyatun, ada fidyatu. Ada lagi miskin, ada masakin. Ringkasnya bahwa kalau dibaca fidyatu ta'ami masakin, bagi yang tidak mampu mengqadha yang tertinggal karena sakit, yang tidak bisa diharapkan lagi secara keilmuan manusia untuk bisa mengqadha, silakan diganti dengan fidyah. Fidyahnya seperti apa? Fidyatu ta'ami masakin artinya fidyah berupa makanan, jangan dikasih uang. Berupa makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin, itu fidyatu ta'ami masakin. Kalimat masakin, orang miskinnya banyak. Mau 1 hari yang kita bayar dengan fidyah, ataupun 2 hari, bagikan kepada orang miskin yang banyak. Minimal 3 orang. Ya enggak cukup dong, tambah lagi saja. Boleh gitu. Batal saumnya cuma hari, tapi fidyahnya banyak. Ada lanjutan ayat. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang memperbanyak amal baik, itu lebih baik baginya. Berarti yang utangnya pemanya 1 hari atau utangnya 2 hari, tapi banyak yang memerlukan, orang miskinnya banyak, silahkan perbanyak fidyahnya itu. Itu tatawwa namanya, sunnah. Wajibnya hanya untuk 2 hari. Tapi kalau mau memperbanyak, biarlah kalau pemanya keputusan MUI. Berapa itu fidyah itu? Kalau pemanya 1 liter, udahlah saya mau membagikan 10 liter. Bagus itu. Tapi betulkah akan dimakan kalau kita ngasih beras 2 liter kepada orang yang tinggal di jalanan? Bingung itu anak, bingung itu yang menerima. Saya dapat beras, gimana cara makannya? Kenapa enggak ngasih uang saja? Boleh enggak pakai uang? Kita tahu orang ini enggak bisa masak karena tinggal di jalanan. Dikasih beras enggak dimasak. Ganti dengan makanan yang langsung, itu akan dimakan langsung oleh bapak dan ibu. Orang miskin yang di jalanan dibawa ke rumah makan, ke restoran besar. Dibawa umpamanya kemana itu, entah ke restoran atau kemana. Sampai di restoran, enak nih makan kayak begini. Ini berapa ya? Duh, kalau mentahnya bisa samingguan ya. Kan bisa begitu tuh. Orang miskin dikasih makan yang mewah. Mungkin dia berpikir, ya enak makan kayak begini, tapi kalau sekiranya dikasih uangnya, bisa dipakai makan untuk berhari-hari nih. Nah, silahkan pilih. Makanya bacaannya pun ada fidyatun ta'amu miskin, ada fidyatu ta'ami masakin, ada fidyatu ta'amu miskin.
Beberapa bacaan memberikan keringanan, memberikan peluang kepada kita untuk supaya komunikasi kita dengan orang miskin lebih familiar, lebih akrab dengan mereka. Sehingga kita langsung memperhatikan keadaan mereka. Itu adalah pengaruh bacaan terhadap makna, terhadap tafsir. Dan saya belum menemukan kitab tafsir yang lengkap dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang menjelaskan tentang pengaruh perbedaan bacaan terhadap makna, saya belum menemukan. Yang sudah berbicara banyak, tapi yang lengkap belum. Ya, saya sudah menemukan, tapi pas saya cari perbedaan walaqad adalla minkum jubulan katsiran jibillan katsiran jubulan katsiran. Apa perbedaan maknanya? Belum ada yang menjelaskan. Belum ada yang menerangkan. Makanya saya berusaha sesuai kemampuan menggali makna di balik perbedaan qiraat dan sudah disebarluaskan bukunya, yaitu dalam surat Yasin sudah disebarluaskan. Sehingga ya mudah-mudahan bermanfaat, bermakna. Saya hanya berniat berharap itu kepada Allah dengan membagikan buku tersebut. Apabila saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih bisa menyebarluaskan ilmu dengan buku. Itu saja. Pernah ada yang bertanya kepada saya, dan dia adalah seorang yang memang akademisi. Dia berkata, ini Ustaz kenapa enggak dikasih ISBN ini? Ustaz enggak punya hak cipta ini. Bisa dicuri orang ini. Saya bilang, boleh-boleh saja orang mencuri. Tapi kan hak cipta hilang, hak pahala mah enggak akan hilang. Hak pahala mah Allah yang ngatur. Nah, saya sampaikan juga kepada dia, para penulis zaman dahulu itu kitab-kitabnya enggak ada tulisan ISBN tuh. Ya, kitab-kitab para ulama dari sejak zaman dahulu enggak ada ISBN itu. Bahkan sudah diperbanyak oleh sekian banyak. Mangga. Jadi saya pun demikian. Jadi kalau pemainnya di antara bapak dan ibu ada yang mau memperbanyak dari karya saya, mangga dipersilahkan. Mau dibisniskan biar bisa diperbanyak harta buat masjid. Oh alhamdulillah, bisa tambah pahala juga buat kita semuanya. Ada juga yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau umpamanya orang membisniskan buku Ustadz khusus untuk dia bisniskan, untuk cari keuntungan dia, itu bagaimana? Ya silakan, sebetulnya yang baca buku itu kan tetap beramal. Dan kalau dia mendapatkan keuntungan materi, dia juga sudah mengeluarkan modal, silakan saja. Tidak ada masalah. Insya Allah itu adalah merupakan niat yang mudah-mudahan bernilai di hadapan Allah. Baik, kita masuk kepada kajian tafsir yang sudah dibagikan. Diawali dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau dibaca kayak yang tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bacaan riwayat Warash, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu untuk ya harus 6 harokat. Dan amanu 2, 4, dan 6. Kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, alhamdulillah kita dipanggil oleh Allah. Yang memanggil bukan manusia, tapi pencipta manusia. Yang memanggil bukan pejabat tinggi, tapi pencipta semua pejabat tinggi di seluruh dunia. Yang memanggil kita bukan orang yang kita kagumi, tapi sumber kekaguman, sumber kemuliaan, keagungan. Nikmat dapat panggilan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan panggilan ya dibaca pendek. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu qiraat Nafi. Riwayat Qalun. Ya ayyuhalladzina amanu. Qiraat Ibnu Katsir juga. Ketika manggil dengan panggilan pendek, yakini betul bahwa yang manggil sangat dekat. Ini penjiwaan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dari dekat. Ketika dibaca panjang, ya ayyuhalladzina amanu, kita sadar betul walaupun Allah tidak pernah jauh dari kita, kita sering jauh dari Allah. Karena itu panggilannya agak lama, agak panjang. Kan kita juga kalau memanggil yang dekat dengan memanggil yang jauh beda ya. Kalau yang dekat, Bu. Kalau jauh, Bu. Kalau lebih jauh lagi, lebih panjang lagi manggilnya. Kalau nggak kelihatan, udah pakai WhatsApp aja panggilnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah meraih nikmat iman, kita termasuk yang mendapatkan nikmat iman. Dan kata amanu, kata kerja lampau, artinya Allah sudah memberikan bekal kepada kita untuk hidup ini sejak dahulu, sejak kita dilahirkan sudah mendapatkan fitrah keimanan. Makanya orang yang tidak memanfaatkan keimanan disebut kafaru. Apa arti kafaru? Menutup, menghapus keimanan. Sudah diberi nikmat iman, tapi mereka tidak menggunakannya. Bahkan mereka menghapus. Kalimat kafaro bisa diartikan menghapus. Orang kafir artinya menghapus kenikmatan, menghapus amanat dari Allah. Makanya ada doa, kaffir anna sayyiatina, hapuskan kesalahan kami. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dari zat yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha perkasa, kita sambut dengan kalimat labbaik Allahumma innana minalladzina amanu. Kami sambut panggilanmu ya Allah, kami termasuk orang yang beriman. Ada apa ya Allah? Allah tegaskan kutiba alaikum. Kutiba itu arti asal ditulis. Kitab tulisan. Kutiba ditulis, telah ditulis. Artinya apa telah ditulis? Ketetapan sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, sudah pasti benernya. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah-rubah. Makanya ucapan seseorang yang belum ditulis masih ada perubahan. Oleh karena itu, orang berilmu dikatakan bisa dipertanggungjawabkan ilmunya kalau sudah disampaikan kepada yang lain. Melalui lisan, iya. Tapi belum bisa dijadikan pegangan kalau belum ditulis. Kalau sudah ditulis, sudah bisa dijadikan pegangan. Ya, para ibu, para bapak, banyak dosen di sini. Tentu sewaktu membimbing skripsi, kalau ada mahasiswa nulis skripsi, dasar utamanya adalah ceramah umpamanya. Ceramah Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz Adi Hidayat, pasti ditolak oleh bapak. Enggak bisa ceramah dijadikan referensi. Yang namanya referensi harus tulisan. Oleh karena itu, seseorang baru dikatakan berilmu kalau ilmunya sudah disampaikan. Dan ilmu tersebut bisa dipertanggungjawabkan kalau sudah ditulis. Al-Quran sudah membimbing kita semuanya seperti itu. Kutiba. Sudah bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan ini kebenarannya tertulis. Maka ya saya pun berupaya, apa yang saya pahami saya tuliskan. Kutiba alaikum. Terjemahkan diwajibkan atas kamu. Artinya kewajiban ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sebelum diturunkan kepada Rasulullah, sebelum diajarkan kepada umat, sudah ada ketetapan kewajiban di Lauhil Mahfuz. Kutiba alaikum. Telah diwajibkan, telah ditulis, telah ditetapkan kewajiban atas kamu. Apa itu kewajibannya? As-siyam. Tentu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk beban, tapi untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kesenangan hidup, untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Semua kewajiban yang Allah tetapkan adalah untuk kenikmatan. Tidak ada kewajiban untuk diderita. Makanya apabila kita menyampaikan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, sangat tepat kalau kita menggunakan bahasa memberikan dorongan. Bani, wajib begini, kalau enggak neraka. Enggak begitu. Tapi kewajiban ini kalau kita laksanakan, ditunggu dengan kenikmatan yang tak terbayangkan saat ini. Ini sangat penting bagi kita. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang
doktor pakar hukum, murni hukum ya. Saya sampaikan kepada beliau bahwa hukum Allah itu apabila dirasakan berat oleh masyarakat, boleh jadi itu disebabkan oleh cara penyampaian yang memberatkan. Cara penyampaian. Sebab hukum Allah itu adalah merupakan rahmat. Bedalah hukum buatan manusia. Allah itu menurunkan perintah, menurunkan larangan karena sayang. Bahkan sewaktu kita membaca Al-Quran, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang mencurahkan kesayangan, mencurahkan kenikmatan, sehingga ada perintah, ada larangan yang akan saya baca nanti. Itu semuanya untuk membuktikan rahmannya Allah dan rahimnya Allah. Jadi ada perintah kutiba alaikumusiyam karena Allah sayang kepada kita. Dan kalimat Ar-Rahman diawali kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membaca ayat ini, bahwa perintah saum itu adalah untuk membuktikan bahwa Allah Ar-Rahman adalah Allah Ar-Rahim. Ar-Rahmannya di mana? Sudah banyak dikaji oleh para ahli bahwa ketika kita kurangi makanan, ternyata kesehatan bisa lebih dipelihara kan? Mengurangi makanan itu. Apalagi kalau sejak umpamanya kita makan sahur, kemudian tahan, perut kita istirahatkan seharian, itu 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga, kan prosesnya rubah-rubah ya. 4 jam pertama betul-betul total makanan diproduk di dalam diri kita. 4 jam kedua betul-betul dimatangkan. 4 jam ketiga betul-betul total istirahat. Pas buka dikasih makanan langsung akan terserap semuanya. Ini sangat luar biasa. Kata para ahli, saya bukan ahli. Ikut-ikutan saja ngomong begitu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih luas. Dan saya sangat kagum ketika saya lihat di YouTube, ya mungkin Bapak dan Ibu juga mendengar siapa itu Mahathir Muhammad yang sudah usianya lebih dari 100 tahun. Karena dia lahir tahun 1925. Jadi dia sudah 100 tahun lebih. Masehinya sudah 100 tahun lebih. Hijriahnya apalagi? Sudah 104 tahun dia hijriahnya itu. 103 tahun hijriahnya. Dia apa rahasianya? Kok sudah 100 tahun masih berpikir jernih, masih berbicara cerdas, masih berbicara lantang, jelas. Ketika ditanya, apa rahasia Tuhan sampai bisa sehat seperti ini? Kata dia, kamu jangan makan banyak katanya. Rahasianya gitu aja. Makan jangan banyak-banyak, subhanallah. Jadi sesuai dengan sabda Rasul, berhenti sebelum kenyang. Itu ternyata karena dia juga adalah seorang ahli kesehatan, Dr. Mahathir Muhammad, yang berapa kali dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan sekarang dia kelihatannya masih semangat kalau dipilih menjadi pemimpin lagi. Dan ketika ditanya, ya sudah enggak apa lagi, udah tua begini, silahkan yang menilai seperti apa. Cuma saya cinta rakyat saya cinta negara saya, jangan sampai dijajah oleh orang lain. Itu bahasanya begitu. Itu luar biasa, sudah 100 tahun. Sehingga sewaktu saya membaca dan mendengarkan kalimat dia, ya tidak mustahil jamaah Masjid Baitul Mukmin juga ada yang sampai usia 100 tahun diberi kesehatan kayak dia. Gampang-gampang saja. Tapi kalau tua sambil repot sakit, jangannya. Kita mah ingin sehat, ingin bermakna, ingin bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan kewajiban atas kamu berupa ibadah siam. Ada siam, ada saum. Dulu pernah saya sampaikan, mungkin ada yang lupa. Perbedaan siam dengan saum apa? Saum lebih umum daripada siam. Kalau saum itu yang penting menahan diri, itu bisa dikatakan saum. Yang diterjemahkan ke bahasa kita dengan puasa. Makanya kalau seorang dokter
menyuruh kita untuk saum dulu. Dari jam 9 sampai pemanya pagi jam 8 baru diambil darah. Itu saum juga itu. Tapi belum sampai tingkat siam. Puasa bisa dijadikan terjemah saum ataupun siam. Tapi yang pasti siam itu adalah berkaitan dengan nilai keimanan, nilai keislaman, niat semata-mata mencari ridha Allah, menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu siam. Kalau saum termasuk saum yang dialami oleh Maryam dahulu, oleh Zakaria. Ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keturunan, di mana usia beliau sudah lanjut, sudah keropos tulangku, kata dia, inni wahanal almu washta'al ra'su syaiba. Rabbi inni wahanal almu washta'al ra'su syaiba. Ya Rabbku, kata Nabi Zakaria, tulang belulangku sudah rapuh, rambutku sudah menyala semuanya. Sampai bahasanya ishta'al ra'su syaiba, kepalaku sudah menyala dengan uban. Sudah tidak ada yang tersisa lagi yang hitam-hitamnya. Tapi aku tetap ingin punya keturunan, ya Allah. Dan aku tidak akan kecil hati, tidak akan putus asa mengharap kehadirat-Mu. Maka Nabi Zakaria diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin. Wahai Zakaria, kami kasih kabar gembira kepada kamu, engkau akan mendapatkan karunia berupa keturunan. Maka Nabi Zakaria berkata, aku akan punya anak, sudah tua seperti ini, dan istriku di samping sudah tua, mandul, belum pernah punya anak. Apa mungkin aku punya anak? Maka Allah tegaskan, ya, Allah menghendaki demikian. Nabi Zakaria berkata, ij'al li ayah. Aku mohon untuk lebih tenang, untuk persiapan, aku mohon ada tanda-tandanya yang akan ku alami bahwa aku akan dapat anak. Allah berfirman, engkau akan saum, la tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Selama 3 hari engkau tidak akan berbicara. Jadi saum dengan berbicara dulu. Saum itu tidak berbicara setiap hari selama 3 hari, dan ketika ada keperluan cukup dengan isyarat. Dialami juga oleh Siti Maryam. Kan ini ada cerita dari Zakaria sampai ke Maryam. Karena Nabi Zakaria yang mengurus ibunya, mengurus Maryam. Kemudian Maryam setelahnya dia menginjak remaja, yang namanya wanita pasti punya cita-cita ingin punya anak. Oleh karena itu anak-anak santri ini akhwat, kalau sudah cucu saya datang, oh betul-betul akrab gitu. Beda dengan santri ikhwan. Kalau dengan santri akhwat itu akrab betul cucu saya itu. Kenapa? Karena memang beda lah. Wanita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan kedekatan dengan bayi. Makanya Allah berikan suara wanita mirip suara bayi, suara anak. Bapak-bapak mah mau pura-pura mengikuti suara anak, nggak enak dengarnya. Kalau wanita memang sudah dicipta oleh Allah seperti itu, tampilannya akrab dengan anak. Nah, Maryam ketika menginjak remaja, tentunya sebagaimana wanita lainnya berharap ingin kayak orang lain. Tetapi dia tidak langsung seperti itu. Dia menghadap kepada Allah, berdoa, menjauh dari keluarga. Dalam surat Maryam disebutkan, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana
fatamassala laha basharan sawiyya. Maryam jauh dari keluarga, berada sebelah timur. Tiba-tiba dia bikin hijab, bikin dinding, sedang ibadah, datang seorang pemuda, tampilnya sangat menarik, ganteng, bersih. Luar biasa lah, sempurna. Karena Maryam datang ke situ untuk menghadap kepada Allah, untuk menghadap kepada pencipta semua manusia. Datang pemuda yang ganteng, yang menarik, enggak tertarik dia. Saya amat tertarik dengan penciptanya. Maka ketika pemuda mendekat, Maryam langsung berkata, kamu mau apa ke sini? Jangan macam-macam. In kunta taqiyya, kalau engkau orang bertakwa, janganlah mendekat. Dan kalau engkau mau berbuat jahat, aku sudah punya pelindung. Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Aku punya pelindung, yaitu Ar-Rahman. Engkau siapa? Maka orang tadi berkata, aku datang diutus oleh Rabb kamu. Rabb kamu yang mengutus aku, yang menyuruh aku datang menemui kamu. Ya mau apa? Aku akan ngasih anak sama kamu. Li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku mau ngasih anak sama kamu, anaknya lucu, bersih, pokoknya menarik. Kamu bilang mau ngasih anak, gak bawa anak, gimana itu? Coba kira-kira kalau zaman sekarang bisa dipahami gimana itu? Laki-laki mendekati wanita tanpa membawa anak, dia bilang mau ngasih anak, kira-kira ditafsirkan apa itu? Bisa tafsir jauh macam-macam itu. Enak aja kamu. Bagaimana? Siti Maryam berkata, anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Kau bilang mau ngasih anak pada aku, jangan macam-macam. Aku enggak pernah disentuh laki-laki. Kalau engkau mau menyentuh, jangan coba-coba. Dan bagaimana mungkin aku punya anak? Aku belum pernah disentuh. Tapi si laki-laki berkata, kadzalika qala rabbuk. Demikian Rabbmu berkata. Dan aku diutus untuk membawa kepada kamu anak ini atas perintah Rabb kamu. Walinaj'alahu ayatan linnas. Ini adalah sebagai bukti kekuasaan Allah yang dapat diambil pelajaran oleh para umat belakangan. Nah, setelah itu Maryam baru tahu, ini yang datang bukan manusia, tapi Jibril. Akhirnya dia ridha dengan ketetapan Allah karena dia berkata, kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin. Gampang-gampang saja memberi anak tanpa proses yang lain. Dan ini adalah sebagai bukti kekuasaan Allah. Nah, sejak itu Maryam merasa, ini kok agak mules nih. Mau melahirkan. Enggak pakai ngidam dulu, enggak kalau Maryam ya. Enggak nunggu 9 bulan, enggak disebutkan begitu dalam Al-Quran. Dia merasa mules, maka berangkat meninggalkan tempat yang tadi ke tempat yang lebih jauh lagi. Kalau tadi sebutkan makanan syarqiyah, sekarang makanan qasiyah, ke tempat yang lebih jauh. Karena rasanya ingin melahirkan ini. Pas dia sudah merasa betul mules mau melahirkan, dia nyandar ke satu pohon, sampailah melahirkan. Setelahnya melahirkan, bagaimana pengalaman ibu-ibu habis melahirkan? Lemas, kemudian berat, kemudian lesu dan lain sebagainya, lapar lagi, haus lagi. Maryam pun begitu. Setelahnya melahirkan, lapar sekali, lemes sekali. Dan ternyata beratnya dia setelahnya melahirkan, ini mau gimana aku bawa bayi pulang ke rumah, ke masyarakat. Apa kata mereka aku bawa bayi? Padahal aku tidak melakukan kemaksiatan. Pasti masyarakat akan melontarkan tuduhan macam-macam. Maka anak yang baru lahir berkata,
Ibu, engkau lapar ya? Engkau haus lah. Ya iyalah. Baik, untuk haus, lihat tuh di bawah sudah ada parit mengalir air jernih bersih. Allah kehendaki begitu. Silakan minum. Iya, tapi lapar bagaimana? Itu pohon yang tadi dijadikan sandaran, gerakan. Oh, ibu yang baru melahirkan harus menggerakkan pohon kurma. Apakah mungkin buahnya akan jatuh? Jangankan seorang ibu yang baru melahirkan, bapak pun nggak akan bisa itu menggerakkan pohon, bisa jatuh. Orang-orang Mekah, orang-orang Madinah untuk ngambil buah kurma, mereka naik, nggak digoyangkan, nggak. Ini wanita baru melahirkan disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma. Saya sempat ngobrol dengan dokter ahli kandungan seorang ibu. Itu kira-kira apa dokter? Kok Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam untuk menggerakkan pohon? Dokter sampai betul-betul tercengang. Luar biasa Al-Quran. Memang sebetulnya seorang wanita yang baru melahirkan itu harus bergerak, katanya. Jangan sampai diam, harus bergerak. Oh, inilah Al-Quran membimbing, harus bergerak. Intinya tenaga harus dimanfaatkan. Urusan apakah ada yang jatuh ataupun tidak itu bab lain. Tapi perintah dari Allah kepada orang yang baru melahirkan harus bergerak. Sampai ibu itu kan senior ya. Mungkin ibu-ibu di sini sudah pada tahu lah. Seorang wanita dokter senior di Bandung siapa. Saya sering ngobrol dengan dia. Dia berkata begitu. Ini luar biasa. Nah, ketika sudah ada makanan, sudah ada minuman, Maryam kan masih berat. Bagaimana saya bisa pulang bawa bayi tanpa suami? Maka bayi lagi-lagi berkata, udah Ummah, jangan bimbang gelisah. Sudah sekarang niatkan, nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Niatkan sejak sekarang bernazar akan saum, tidak bicara. Pas sampai di komplek perumahan Antapani banyak. Maryam dulu nggak pernah ke sini. Sampai di komplek perumahan, dia bawa bayi. Hah, ini wanita macam-macam, memalukan RW nih, memalukan jamaah masjid nih. Bawa bayi tanpa punya suami. Oh, tuduhan dilontarkan kepada dia. Tapi karena sudah dikasih bekal sama bayi, sudah engkau bernazar tidak akan berbicara. Ngapain? Saum. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saum, tidak akan berbicara selama memang belum selesai masalah. Berarti tadi ada siam, ada saum. Sama-sama menahan diri. Hanya untuk siam, ini adalah yang diajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa komunikasi intim suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah siam yang terukurnya. Semua ibadah yang harus kita lakukan, ada yang terukur oleh kitab fikih, kitab para ulama, ada yang tidak terukur, yaitu komunikasi batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau yang sebatas ukuran semuanya sempurna, siam kita sempurna, tidak makan, tidak minum, tidak komunikasi intim setiap saat melaksanakan ibadah saum. Tapi sejauh mana saum menahan diri dari tuntutan nafsu dalam artian luas, dalam artian umum, ada tingkatan-tingkatannya antara sama kita. Makanya lanjutan ayat bagaimana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada iman, ada siyam, ada takwa. 3 kata ini mengandung makna yang terukur dengan yang tidak terukur. Makna terukur
Keimanan, oh dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, dia sudah masuk masjid, sudah baca Quran, iman. Siam, oh dia jauhi makanan dan minuman, itu siam. Takwa, terbukti dia suka ibadah, sholat, suka ngaji, itu takwa. Tapi di balik itu semuanya, ada yang tidak kita ketahui. Ketakwaan masing-masing yang hadir tempat ini, hanya Allah yang maha tahu derajat ketakwaan kita. Saya masih jauh lah dari ketakwaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Yadhunnun nasu bi khairan fa inni asyarrun nas illam ta'fu anni." Ya Rabbku, banyak orang memandang aku orang baik. Duh, sekiranya tidak engkau maafkan aku, tidak engkau curahkan ampunan padaku, aku seburuk-buruk manusia ya Allah. Itu Ali bin Abi Thalib berkata demikian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di atas mimbar sedang khutbah, dia menyampaikan apa yang dia rasakan pada waktu itu. Dia berkata, sekiranya aku ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu ingin terus menjadi manusia atau ingin menjadi binatang? Pasti akan aku pilih lebih baik jadi binatang. Karena kalau jadi binatang tidak akan ditanya di akhirat tentang masalah kehidupan. Bahkan jadi binatang, jadi kambing, mungkin aku dipotong, dikorbankan, berguna buat manusia. Kemudian juga masih Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sekiranya aku sudah berada di satu tempat antara surga dan neraka, dan aku diberi pilihan, engkau mau jadi manusia atau jadi debu, pasti akan kupilih. Lakhtartu an akuna ramada, aku pilih lebih baik jadi debu. Tidak akan diminta tanggung jawab. Ini adalah orang-orang yang sudah dikasih kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga. Ternyata mereka tidak merasa diri sebagai orang yang pasti masuk surga. Bagaimana kita ya? Makanya kita berharap dengan mendekat bulan Ramadan, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita usia sampai Ramadan ini. Duh, Ramadan yang sudah lewat tidak tahu masihkah ada sisa-sisa ibadah yang dulu. Buat saya sangat berat. Jangan-jangan bukan cuma sekedar sudah habis, tapi malah minus. Minus dosanya lebih banyak daripada nilai ibadahnya. Karena itu kita tetap berharap disertai dengan rasa takut. Takut dan harap, jaga keseimbangan. Karena kalimat itu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalimat agar untuk kita. Bagi Allah, Allah tidak pakai agar, tidak pakai mudah-mudahan. Di sini kan kalimatnya agar. Berarti agar itu belum pasti kan? Tapi bagi Allah, Allah Maha tahu siapa yang memang layak dikategorikan orang yang bertakwa dan siapa yang belum layak, Allah Maha tahu. Baik, kita lanjutkan uraiannya. Dalam ayat ini terdapat 3 kata yang hakikatnya tidak dapat diketahui oleh ukuran ilmu atau akal, yaitu iman, saum, dan takwa. Tiada yang mengetahui kualitas iman, siam, dan takwa seseorang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, iman. Para ulama seperti Al-Hasanul Basri dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan mengenai iman, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan dengan angan-angan, bukan pula dengan tampilan yang indah, tetapi yang dipelihara dalam kalbu dan dibuktikan dengan amal. Kedua, makna siam. Lafaz ini sering diterjemahkan dengan puasa. Puasa dilaksanakan dengan niat hanya mencari ridha Allah,
dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman serta tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah puasa saum. Selama ibadah siam berlangsung, tidak ada satu perbuatan yang membuktikan hakikat siamnya, karena tiada yang mengetahui hakikatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Siam itu rahasia memang. Ya. Tidak ada yang tahu tentang saum kita yang sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sholat kelihatan ada gerakan, ada bacaan, mungkin orang bisa menilai, ini bagus nih sholatnya, ini gak benar nih sholatnya. Tapi kalau saum kita kira-kira gimana caranya itu ya? Ini saum si ini lebih baik daripada saum si itu. Buktinya apa? Karena siam itu kan tidak. Yang namanya tidak gak ketahuan. Tidak makan, tidak minum, tidak ada komunikasi, kan gak ketahuan. Makanya siam itu dalam hadis disebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Rasul bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal perbuatan yang dilakukan Bani Adam bagi dia kecuali saum. Kenapa saum dikecualikan? Karena saum itu perbuatan yang tidak diketahui, amal yang tidak diketahui. Ada amal, ada fi'il ya. Dalam bahasa Arab itu ada amal, ada fi'il, ada kasab. Ada khirfah. Ya. Ada son'ah. Mungkin dalam bahasa kitanya hampir sama itu. Membuat atau berbuat semuanya. Tapi perbedaannya apa? Kalau fi'il, perbuatan yang berhubungan dengan fisik gerakan. Tapi kalau amal, termasuk saum amal. Tidak makan, tidak minum itu amal juga. Berbeda ya amal dengan fi'il. Dan Al-Quran menyebutkan i'malu fasallallahu amalakum. Kemudian ada kalimat in kuntum ta'malun. Kemudian ada lagi kalimat wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Taf'alu fi'il ada kaitan dengan fisik. Tapi amal mungkin berkaitan dengan fisik, mungkin tidak. Qalbu bergetar terus mengingat Allah itu amal, tapi tidak disebut fi'il ya. Ya baik, apalagi disebut sun'ah. Kemudian ketiga, takwa. Sebahagian ulama menjelaskan tentang takwa dengan ungkapan yang disampaikan pada saat menjelaskan tentang iman. Tentu secara urutan takwa dapat dicapai dengan iman. Jadi kalimat iman dulu, ya baru siam, baru takwa. Iman adalah titik tolak untuk mencapai takwa. Tetapi keduanya sangat sulit untuk diketahui. Iman dan takwa sulit diketahui. Jika diurutkan, iman adalah dasar utama untuk beribadah puasa. Dan puasa dapat mengantarkan hamba yang beriman meraih takwa. Yaitu iman, siam, dan takwa. Dengan demikian, iman, siam, yaitu puasa, dan takwa tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Apakah ada perbedaan antara siam dengan saum? Keduanya diambil dari akar kata yang sama, yaitu shoma yasumu. Namun saum lebih umum daripada siam. Tadi sudah saya bahas. Karena siam berhubungan dengan kewajiban pada bulan Ramadan, sedangkan saum telah berlangsung sejak zaman dahulu, seperti saum menahan diri tidak berbicara, 1 hari yang dialami Sayyidah Maryam, dan 3 hari sebagaimana yang dialami Nabi Zakaria. Baik, saya cukupkan bahasan 1 ayat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Mungkin masih ada waktu lagi ya sebelum Ramadan ya. Dan kalau sekiranya nanti ada yang perlu dibahas lebih dalam, dipersilakan untuk disampaikan. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Ramadan tidak lama lagi akan tiba.
Engkau Maha tahu apakah semua kami akan bertemu dengan Ramadan yang tidak lama lagi akan tiba ini, atau di antara kami ada yang Engkau panggil sebelum Ramadan tiba. Ilahna ya Tuhan kami, sekiranya Engkau berikan pada kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dan itu yang kami harap. Kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat ibadah dengan khusyuk, nikmat membaca Al-Quran dengan penuh penjiwaan sebagai pembaca ayat-ayat-Mu, firman-Mu. Kami pahami ataupun tidak kami pahami Al-Quran, firman Engkau, jadikan lisan kami yang digunakan untuk membaca Al-Quran lisan yang bersaksi nanti di akhirat, ya Allah. Jadikan mata kami yang digunakan untuk melihat ayat-ayat-Mu, tulisan ayat-Mu, jadikan sebagai saksi nanti di akhirat, ya Allah. Demikian pula anggota yang lainnya. Ya Allah, sekiranya Engkau memanggil kami sebelum Ramadan tiba, kami mohon ya Allah, Engkau ampuni semua dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau tetapkan bagi kami akan beri nikmat husnul khatimah. Dan sekiranya Engkau sudah menghendaki kami menghembuskan nafas terakhir, kami mohon Engkau panggil kami dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,